salah seorang Arab keturunan Indonesia atau warga negara Indonesia keturunan Arab. Bahkan Bung Karno ketika waktu itu sedang sakit dikasih minum madu Arab. Dan kemudian lambang Garuda juga diciptakan oleh warga negara Indonesia keturunan Arab, Sultan Hamid. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Tetapi ditakdirkan tanggal 14 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia dimerdekakan, maka apa yang disebut dengan deislamisasi, gerakan Zionisme internasional yang ingin menghancurkan umat Islam di merata dunia termasuk Indonesia, seakan-akan mengatasnamakan kelompok Indonesia Timur yang akan keluar dari Indonesia jika 7 perkataan dalam Piagam Jakarta tidak dicoret. Maka tokoh-tokoh Islam waktu itu berpikir dengan tawaran Bung Hatta dan janji Bung Karno bahwa jika 7 perkataan dicoret dari Piagam Jakarta dan ada pelaksanaan pemilu, umat Islam bisa mengajukan kembali konsep Islam sebagai dasar negara. Atas kepercayaan itulah maka kemudian umat Islam bersedia untuk mencoret 7 kata dan dari Bung Hatta dengan berdasarkan ketuhanan ditambah dengan kata yang Maha Esa. Ditanyakan oleh tokoh Islam apa yang dimaksud dengan yang Maha Esa oleh Bung Hatta, kata Bung Hatta, tauhid, surat Al-Ikhlas. 3,5 abad perjuangan dari Teuku Umar sampai Patimura dan menegakkan akidah Islam, la ilaha illallah. Maka mereka bersedia mencoret 7 kata. Karena khalifah itu juga lah, maka pada tahun 1948, 22 Desember di Payakumbuh, Sumatera Barat, seorang warga negara yang bernama Sapri Purwanegara memproklamasikan kembali Indonesia kemerdekaan yang kedua ketika Yogyakarta ditaklukkan dan Soekarno dan Hatta ditangkap. Dalam keterangan pemerintah bahwa pemerintah telah mengirim telegram kepada Sapri Purwanegara, tapi kepada saya di dalam forum nasi bungkus di Dewan Dakwah, Pak Sobri mengatakan saya tidak terima telegram. Tapi tanggung jawab Masyumi sebagai khalifah di muka bumi Indonesia. Maka beliau dengan inisiatif mendirikan pemerintahan untuk menyelamatkan negara yang baru berusia 3 tahun. Konferensi Meja Bundar melahirkan negara-negara boneka. Maka kemudian tanggung jawab kekhalifahan itulah Muhammad Nasir sebagai ketua Masyumi melakukan lobby-lobby ke seluruh sultan di seluruh Indonesia, melakukan lobby-lobby dengan partai-partai politik di parlemen. Dan 3 April tahun 50 Pak Nasir mengajukan mosi integral menyatukan kembali. Inilah kemerdekaan ketiga Indonesia. Jika tahun 45 ada kemerdekaan pertama, tahun 48 Pak Sabri memproklamasikan Indonesia yang kedua, dan Muhammad Nasir memproklamasikan yang ketiga. Tanggung jawab khalifah itulah juga yang mengakibatkan Masyumi dengan partai-partai Islam sama-sama, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam dan Perti mencapai suara cukup signifikan 49% dan memperjuangkan Islam dasar negara dan memperoleh 233 suara dan lawannya adalah 133 suara. Disebabkan undang-undang tahun 50 waktu itu menetapkan harus 2/3 yang bisa dinyatakan sebagai pemenang, maka deadlock. Dan kemudian Kasimo sebagai ketua fraksi Partai Katolik menanyakan kepada Muhammad Nasir apa yang saudara maksud dengan negara Islam. Maka Muhammad Nasir menjelaskan secara gamblang, secara singkat, politik Islam itu ini, ekonomi Islam ini, hukum Islam ini, pendidikan Islam. Maka Kasimo sebagai Partai Katolik menyatakan kalau itu yang sudah maksudnya Islam, saya setuju Islam sebagai negara. Saudara-saudara, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin, Menko Polhukam dengar bahwa Partai Katolik dipimpin oleh Kasimo menerima Islam sebagai dasar negara. Maaf, ciri Masyumi tidak ada tepuk tangan.
ciri Masyumi adalah takbir. Tepuk tangan adalah budaya Yahudi. Saya mohon betul sesudah ini tidak ada lagi dalam acara-acara Masyumi tepuk tangan, tapi ciri Masyumi adalah